Bayangkan, Anda sudah menabung selama 5 tahun. Setiap bulan menyisihkan sebagian gaji, menahan keinginan, dan mengumpulkan uang sedikit demi satu impian besar. Bisa melihat Ka'bah secara langsung, berdoa di depan Baitullah, dan menunaikan ibadah umroh dengan tenang. Tapi tiba-tiba, seminggu sebelum keberangkatan, travel yang Anda pilih tidak bisa dihubungi. Visa belum terbit, tiket pesawat tidak ada, pesan tidak dibalas, telepon tidak diangkat, dan uang puluhan juta rupiah yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Yang mengejutkan, korban kasus seperti ini bukan hanya orang yang kurang informasi. Banyak di antaranya adalah guru, pensiunan, pengusaha, bahkan tokoh masyarakat. Karena siapapun bisa menjadi korban jika tidak tahu cara memilih travel umroh yang terpercaya. Di video ini, saya akan membahas 5 tanda travel umroh bermasalah yang wajib Anda waspadai sebelum mendaftar. Dan tanda yang nomor 5 adalah yang paling sering membuat banyak jamaah tertipu. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena beberapa menit yang Anda luangkan hari ini bisa menyelamatkan impian umroh yang sudah Anda perjuangkan selama bertahun-tahun. Tanda yang pertama, harga yang terlalu murah. Kalau rata-rata biaya paket umroh saat ini berada di kisaran 32 juta rupiah sampai 35 juta rupiah. Lalu Anda menemukan penawaran umroh hanya 20 juta rupiah atau 25 juta rupiah. Coba pertimbangkan lagi dan gali informasi seperti bagaimana biaya tiket pesawatnya, bagaimana biaya hotelnya, bagaimana biaya visanya, dan bagaimana travel tersebut bisa menutupi semua biaya operasionalnya. Ingat, murah tidak selalu berarti salah, karena memang ada promo atau program tertentu yang bisa membuat harga lebih terjangkau. Tapi jika harganya terlalu jauh di bawah harga pasar dan tidak masuk akal, maka Anda perlu lebih berhati-hati. Jangan sampai tergiur harga murah di awal, karena pada akhirnya, umroh yang terlihat murah bisa menjadi sangat mahal jika uang yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun justru hilang begitu saja. Jadi jangan hanya melihat harga yang paling rendah. Pastikan juga legalitas, rekam jejak, dan kredibilitas travel yang Anda pilih. Tanda yang kedua, semua jawabannya, tenang saja, nanti ya, tunggu ya. Saat ditanya hotelnya di mana, nanti ya Pak, menyusul. Saat ditanya maskapai yang digunakan, nanti ya Bu, masih proses. Saat ditanya soal visa, tenang saja, pasti beres kok. Sekilas mungkin terdengar meyakinkan. Tapi justru disinilah Anda perlu lebih waspada. Karena travel yang profesional biasanya memberikan informasi yang jelas dan transparan. Hotel yang digunakan apa? Maskapai yang dipakai apa? Jadwal keberangkatan bagaimana? Dan fasilitas apa saja yang akan didapatkan jamaah? Semuanya dijelaskan dengan data yang jelas, bukan sekadar kata-kata. Sebaliknya, travel yang bermasalah seringkali terlalu banyak memberikan janji, tetapi minim kepastian. Semua jawabannya nanti, semua pertanyaannya dijawab, tenang saja. Padahal uang jamaah sudah diminta untuk dibayarkan. Ingat, saat Anda mempercayakan puluhan juta rupiah kepada sebuah travel, Anda berhak mendapatkan informasi yang jelas. Karena travel yang terpercaya akan memberikan bukti dan kepastian. Bukan hanya janji yang terdengar manis. Tanda yang ketiga, tidak ada kejelasan legalitas. Sekarang hampir semua travel punya media sosial. Postingannya ramai, penuh foto jamaah, penuh video keberangkatan, dan penuh testimoni yang terlihat meyakinkan. Tapi coba tanyakan satu hal yang sangat penting. Apakah travel ini memiliki izin PPIU? Kalau jawabannya berbelit-belit, tidak jelas, atau bahkan menghindari pertanyaan tersebut, maka Anda perlu berhati-hati. Karena sebagus apapun promosi yang ditampilkan, legalitas tetap menjadi hal yang paling utama. Ingat, foto bisa diambil, video bisa dibuat, testimoni bisa ditampilkan. Tapi legalitas adalah bukti bahwa travel tersebut memang memiliki izin resmi untuk memberangkatkan jamaah umroh. Dan bagi jamaah, legalitas adalah lapisan perlindungan pertama sebelum mempercayakan dana dan perjalanan ibadah kepada sebuah travel. Jadi sebelum melihat promo atau fasilitasnya,
pastikan dulu satu hal yang paling penting. Apakah travel tersebut memiliki izin PPIU yang resmi dan dapat diverifikasi? Karena keamanan perjalanan ibadah Anda dimulai dari sana. Lalu tanda yang keempat, minta transfer ke rekening pribadi. Dana umroh bukanlah uang yang kecil. Banyak orang menabung bertahun-tahun, menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan, demi bisa menjadi tamu Allah. Karena itu, jangan sampai hanya karena merasa percaya, Anda langsung melakukan transfer begitu saja. Pastikan setiap pembayaran memiliki bukti yang jelas. Pastikan ada invoice resmi. Pastikan ada kwitansi pembayaran. Dan pastikan ada perjanjian atau dokumen yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jangan ragu untuk meminta semua informasi tersebut, karena travel yang profesional dan terpercaya tidak akan keberatan memberikan bukti administrasi yang lengkap. Ingat, semakin besar dana yang Anda keluarkan, semakin penting untuk memastikan semuanya tercatat dengan baik. Karena transaksi yang sehat bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal transparansi, kejelasan, dan tanggung jawab. Dengan begitu, Anda bisa lebih tenang dalam mempersiapkan ibadah, karena semua prosesnya berjalan dengan jelas dan aman. Dan yang terakhir, sebelum melakukan pembayaran, WhatsApp selalu dibalas dengan cepat. Telepon selalu aktif, pelayanannya ramah. Semua pertanyaan dijawab dengan sigap. Bahkan kita dibuat merasa sangat diperhatikan. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi setelah uang ditransfer. Balasan mulai lebih lama, informasi yang diberikan mulai tidak jelas. Jadwal yang sebelumnya sudah dijanjikan mulai berubah. Dan setiap kali ditanya, jawabannya seringkali hanya, "Masih proses, Pak. Masih proses, Bu." Inilah salah satu tanda yang paling sering dikeluhkan oleh jamaah. Karena kenyataannya, karakter asli sebuah travel seringkali baru terlihat setelah menerima pembayaran dari calon jamaah. Travel yang profesional akan tetap memberikan pelayanan yang baik sebelum maupun sesudah pembayaran. Mereka akan tetap mudah dihubungi, tetap memberikan update yang jelas, dan tetap bertanggung jawab terhadap setiap pertanyaan jamaah. Jadi jangan hanya menilai dari pelayanan yang manis di awal. Perhatikan juga bagaimana komitmen mereka setelah Anda resmi menjadi jamaah. Karena pelayanan yang baik bukan hanya saat mencari pelanggan, tetapi juga saat menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Bapak Ibu, gagal membeli mobil, masih bisa membeli lagi. Gagal berlibur, masih bisa berangkat tahun depan. Tapi gagal berangkat umroh setelah menabung bertahun-tahun. Yang hilang bukan hanya uang, ada harapan, ada doa, dan ada kerinduan untuk menjadi tamu Allah. Karena itu, jangan memilih travel hanya karena paling murah atau paling ramai iklannya. Pilihlah travel yang amanah, transparan, dan memiliki izin resmi. Karena perjalanan ke Baitullah bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menuju rumah Allah. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk segera menjadi tamunya. Amin.